Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Nurul Quran, Bapak Kiai Ali Mustafa, yang kami hormati segenap Bapak Ibu Kepala Madrasah, Kepala Sekolah dari MTS, MA, SMK, dan seluruh Dewan Guru dari jenjang MI, dan seluruh Dewan Guru dan juga tenaga kependidikan dari jenjang MI, MTS, MA, SMK Nurul Quran. Kepada anak-anakku sekeluarga sekalian dari jenjang MI, MTS, MA, SMK Nurul Quran yang kami sayangi dan selalu kami banggakan. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua dapat melaksanakan rutinitas kita Senin pagi, yaitu melaksanakan upacara dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat beserta salam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurahkan kepada beliau, baginda kita, idola kita, panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua keluarga besar Yayasan Perguruan Ilmu Al-Quran termasuk umat yang beruntung mendapatkan syafaat Rasulullah. Dan semoga hati kita disandungkan oleh Allah untuk selalu melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kami melanjutkan menyampaikan amanat pembina upacara, terlebih dahulu kami akan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua petugas upacara pada pagi hari ini dari MI Nurul Quran yang sudah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Tepuk tangan untuk anak-anak MI. Alhamdulillah, kalian semua luar biasa. Ibu Am bangga dengan kalian. Kecil-kecil cabai rawit. Karena apa? Kalian kecil tapi berani mampu tampil memimpin kakak-kakak MTS, MA, SMA dengan penuh tanggung jawab. Meskipun kemarin 2 hari minggu kalian berjuang, ya, berjuang latihan dengan semaksimal mungkin, dan hari ini kalian membuktikan kalian pasti bisa. Dan harapan kami semua dari Bapak Ibu Guru, semoga di Senin-Senin yang akan datang, semua peserta upacara baik dari MI, MTS, MA maupun SMK, terlebih khususnya kepada semua petugasnya, lebih meningkatkan diri, lebih meningkatkan tanggung jawab, lebih menertibkan diri sendiri, sehingga pelaksanaan upacara akan terlaksana dengan penuh hikmat. Sedikit evaluasi di pagi hari ini, ya, untuk semuanya. Kalau ada petugas upacara sudah serius tanggung jawab, tolong jangan ditertawakan, ya. Anak-anak cilik kalian dari tadi awal sudah menertawakan, tapi alhamdulillah MI Nurul Quran berani dan bisa, ya. Jangan terus ditertawakan, nanti kalau down repot, ya. Tapi alhamdulillahnya anak-anak MI tidak down mentalnya, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini karena masih bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, maka amanat pembina upacara pada pagi hari ini kami mengambil tema mengingat kembali visi Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tujuan utamanya diutus di bumi ini tidak lain adalah innama bu'ithu liutimma makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah di muka bumi ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan apa? Akhlak yang mulia. Kalian semua yang pada pagi hari ini berdiri di sini, MI, MTS, MA dan SMK, adalah generasi-generasi muda Islam yang notabene belajar di bawah naungan pendidikan Islam. Dan pada saat ini, di zaman milenium, di zaman digital yang penuh dengan kegilaan-kegilaannya, dan semuanya cenderung mayoritas tergila-gila dengan kecanggihan teknologi, maka siapa lagi kalau bukan kalian generasi muda Islam yang meneruskan sunnah-sunnah Rasulullah? Siapa lagi yang akan menghidupkan, melestarikan akhlak-akhlak ajaran Rasulullah? Karena apa?
fenomena yang terjadi saat sekarang ini, ya, ilmu semakin menyebar, tapi akhlakul karimah semakin pudar. Ya, saya ulangi lagi, ilmu semakin menyebar, akhlakul karimah semakin pudar. Itu yang terjadi saat ini. Kenapa tidak? Kalau kita mau mencari informasi apapun, kita mau mencari ilmu pengetahuan apapun, kalau kita mau mencari solusi-solusi jawaban yang kita punya masalah, kita tinggal klik di Google. Kita tinggal ketik di AI, semuanya akan muncul di situ jawaban-jawaban yang kita butuhkan. Betul tidak? Ya, saat ini dunia ada dalam genggaman tangan kita. Ilmu pengetahuan apapun ada dalam genggaman tangan kita. Karena di tangan kita ada apa? Ponsel digital. Betul tidak? Semuanya ilmu dapat kita ambil dari ponsel digital, tapi belum pasti keberkahan ilmu itu ada. Karena keberkahan ilmu itu akan didapat kalau kita mau menghadiri majelis-majelis taklim, kalau kita mau bertatap muka dengan para guru-guru kita, maka kita akan mendapatkan keberkahan ilmu itu. Belum lagi zaman sekarang ini, akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah semakin hari semakin pudar, semakin tergeser, semakin terkikis oleh teknologi. Mayoritas kita sadari, kita akui, mayoritas kita cenderung terlena, terhipnotis dengan dunia maya, terhipnotis dengan ponsel-ponsel yang ada di tangan kita, sehingga kita melupakan ajaran-ajaran akhlak-akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalian yang hari ini berdiri di sini, MI, MTS, MA, SMK, yang notabene kalian semua adalah generasi muda Islam, punya PR yang berat, punya tantangan. Bagaimana supaya akhlak-akhlak Rasul itu muncul lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya tidak tergeser? Bagaimana supaya kita selalu berakhlak sesuai dengan sunnah Rasulullah? Itu adalah tugas kita, karena kita adalah sebagai generasi muda Islam. Siapa lagi kalau tidak kalian? Supaya kita bisa menjadi anak-anak muslim yang berakhlakul karimah, paling tidak kita punya 3 syarat. Pertama, kita harus menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan kita dengan cara memperbanyak mempelajari, membaca risalah-risalah kehidupan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bermasyarakat, bagaimana Rasulullah bersikap dengan orang tua, bagaimana Rasulullah bersikap dengan anak-anak kecil, dan lain sebagainya. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, kalian sebagai generasi muda Islam harus sering-sering menghadiri majelis taklim. Paling tidak minimal kalian kalau di dalam kelas diajarkan oleh guru-guru, kalian harus mendengarkan, menghayati, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah keberkahan ilmu, ya. Keberkahan ilmu itu kalau kita mau menghormati guru, menghargai, mendengarkan apa yang disampaikan, kita akan mendapatkan keberkahan ilmu itu. Dan hari ini sangat kecil pelajar-pelajar yang melaksanakan itu. Syarat yang ketiga diantaranya adalah kalian sebagai generasi muda Islam harus sering-sering bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Maka magnetnya akan ikut, kita akan mengikuti. Ya, itu 3 syarat supaya kita sebagai generasi muslim bisa menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Karena ada sebuah makalah yang mengatakan al-adabu fauqal ilmi. Adab, sopan santun, akhlakul karimah itu lebih utama daripada ilmu. Maka apalah kalian artinya kalian sang juara? Apalah kalian artinya kalian sebagai bintang kelas? Apalah artinya kalian yang ahli ibadah, ahli puasa, kalau tidak punya akhlakul karimah, punya adab sopan santun kepada guru-guru kita, kepada orang tua, kepada orang-orang yang lebih muda dan lebih tua. Ya.
Itu semoga anak-anak sekalian selalu condong untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, namun sebelum kami tutup akan kami bacakan sebuah syair. Semoga saat ini mengena di hati kalian, mengena di hati, pikiran, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Didengarkan ya. Laisal jamalu bi aswabi tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adab. Artinya, bukanlah kecantikan, bukanlah ketampanan seseorang itu karena perhiasan atau pakaian yang menghiasi kita, tapi kecantikan yang hakiki, ketampanan kalian yang hakiki adalah indahnya ilmu dan budi pekerti. Itu semoga kalian bisa melaksanakan. Wal afu minkum akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.